Nah habis gitu dikasih tahu bahwa saya harus berkenalan dulu dengan penghuni jin di sana, berjajar gitu, suruh posisi kayak gini nih. Ini gue perasaan udah gak enak banget gitu kan, ini mau ngapain gitu kan, suruh baca Al-Fatihah. Tuh gong tuh pelan-pelan goyang-goyang gini, goyang gini, pelan-pelan. Kencangkan lagi Al-Fatihahnya. Wah ya saya kan ini kan, kencangkan lagi, susah goyang, buang, buang. Halo Sobat Klaklik, kembali lagi di program Kamis, Klaklik Misteri. Kali ini kita sudah bersama rekan kerja kita, Pak Bisma. Bisa disapa Pak, Sahabat Klaklik ya? Halo sahabat Klaklik, selamat datang di Kamis, Klaklik Misteri. Mau tahu ceritanya kayak apa? Langsung aja. Jadi saya tuh waktu di era di tahun 2000 awal-awal lah ya, itu kita terlibat di sebuah program yang waktu itu di era itu cukup fenomenal. Ada beberapa cerita sih, tapi mungkin cerita yang paling fenomenal itu adalah pengalaman saya ketika saya pergi ke Sumedang. Di situ tuh memang di lokasi tersebut tuh ada salah satu bukan aktivis lah, maksudnya kalau kita bilang tuh paranormal lah ya, atau dukun gitu, atau apa namanya, orang pinter kalau orang-orang biasa bilang. Karena program itu memang yang membahas tentang hal-hal seperti itu, mau nggak mau ya kita harus banyak terlibat dengan orang-orang seperti itu. Pas kita lagi, ini singkat cerita nih ya, kita udah di lokasi, udah datang, udah lagi ngeset. Nah tiba-tiba salah satu bos saya waktu itu manggil, Bisma sini kamu, katanya. Ya kenapa Pak? Nih kenalin nih sama ininya, paranormalnya gitu ya. Namanya Pak Idu Durrahman. Nah kalau misalkan Pak Idu masih ada atau dengar atau keluarganya, salam buat Pak Idu. Gitu. Dia orangnya baik sih. Nah habis gitu dikasih tahu bahwa saya harus berkenalan dulu dengan penghuni jin di sana. Di waktu itu kan kenalan sama jin gimana ya? Ya kan, kita kan biasa kenalan, nih kenalin sama cewek gitu kan, ya kan, kenalin nih sama bos ini apa gimana, ini suruh kenalan sama jin kan, lumayan sih. Tanggung Pak. Lumayan banget yang kayak aduh nih apaan sih, nih mau ada apaan, karena pengalaman pertama tuh saya waktu itu ke tempat itu. Nah pas dari situ saya pikir kenalan tuh kayak gimana gitu ya, jadi saya dibawa dulu. Si Pak Idu tuh bikin basement ke bawah, dia turunan dulu ke basement, gangnya sempit, dia bikin sendiri tuh turun ke bawah. Pertama itu ngelihat ada sekumpulan, maksudnya kayak barang-barang keramatnya dia gitu. Jadi ada keris, koleksinya dia gitu, ada apa namanya, kayak dia tuh ini dalang juga tuh, dia tuh dalang juga, apa ada wayang-wayang gitu, Gamelan gitu lah ya. Gamelan, wayang gitu, semua situ ada ya. Turun pertama, saya pikir tuh di situ kan. Suasana sih udah gila lah, maksudnya ini udah gelap. Saya tuh turun ke bawah tuh cuma berdua, sama ada satu lagi rekan kerja. Jadi kita bertiga nih sama si Pak Idu turun ke bawah. Nah di tempat situ saya pikir di situ tuh itu udah cukup menyeramkan gitu kan, udah cukup gelap, udah cukup ini banget. Ternyata belum selesai di situ gitu. Turun lagi satu lagi ke bawah gitu. Masih ada lagi Tempat di bawahnya. Jadi pas di tempat itu ruangannya tuh kurang lebih ya, saya juga nggak tahu, nggak ngukur gitu. Kurang lebih ukurannya sekitar mungkin ya 3 kali 5 meter lah paling gede, mungkin malah 2 kali 4 lah gitu ukurannya itu. Kosong aja gitu, kosong, nggak ada apa-apa, ruangan dalam kedap, udara juga nggak ngerti dari mana karena gelap. Si Pak Idu tuh bawa senter. Jadi kita tuh kesana tuh nggak ada lampu. Tapi napas aman Pak. Napas aman. Tapi nggak ada lampu. Dalam perjalanan turun ke bawah tuh nggak ada lampu. Dia pakai senter doang. Nah di ruangan itu dia disenterin gitu. Jadi senternya tuh senter bukan yang senter satu gini. Jadi senter yang bisa mencar kemana-mana gitu. Nah kan, jadi dia bisa disenterin gini, bisa mencar juga gitu. Nah senternya senter mencar gitu. Taruhlah senternya, jadi saya bisa ngeliat sekeliling tuh. Ya anggaplah ya gue lagi ngadep ke sebelah sini gitu ya. Ini tuh di depan sana tuh ada gong yang kalau gamelan gong yang paling gede, yang gantung doeng gitu kan. Dia di dekat tembok sebelah sana gitu, nggak nempel ke tembok, dia gantungin, ada pinggirannya, ada gitunya tuh, gantung situ. Udah tuh lihat situasi kayak gitu, saya suruh mundur agak jauh dikit, agak sekitar 2 meteran. Kita berdiri tuh di situ tuh bertiga, berjajar gitu, suruh posisi kayak gini nih. Ini gue perasaan udah gak enak banget gitu kan, ini mau ngapain gitu kan, suruh baca Al-Fatihah.
apa maksudnya ada triknya gimana ya, remote-nya gimana canggih. Ini tuh sekitar 2007-2008 lah. Ya kalau di situ era udah ada teknologi ya atau ya mungkin desa. Tuh gong tuh pelan-pelan goyang-goyang gini. Goyang gini, pelan-pelan. Kencangkan lagi Al-Fatihahnya. Wah, ya gitu saya kan ini kan. Kencangkan lagi goyang. Bueng. Wah udah istighfar di situ kan, bueng. Jadi bueng itu sininya tuh ngegetok kena tembok, buang gitu kan. Terus dia juga maju juga, terus bunyi sendiri buang. Jadi kerasanya itu mungkin ya, sugesnya tuh jadi kayak lu pegang kentongan gini dihajar tuh, bukan kan gini. Kalau misalkan lu di gamelan kan bunyinya kan deng, deng. Ini ada ritmenya, temponya. Terus juga paling goyang semana sih? Iya. Ini sampai begitu. Itu semakin Bapak kencengin doanya, semakin kenceng tuh bunyi gongnya. Kira-kira gitu. Tapi apakah itu gara-gara doa atau gara-gara apa sih nggak tahu. Gitu loh. Tapi yang pasti itu goyang makin kenceng. Akhirnya tenang sendiri lagi. Kan saya penasaran dong ya, penasaran sambil takut kan. Takut ini gimana? Soal posisinya merem ya, Pak? Kagak, ngelihat. Melek. Kira-kira merem sambil doa. Enggak, melek. Jadi lampunya dinyalain, cuma nama dia tuh ditutupin pakai kupluk. Aduh, saya lupa cerita tadi. Ditutupin dia pakai kupluk. Iya. Jadi kupluknya ditaruh di atasnya, jadi keluarnya samar-samar. Gitu. Jadi redup, tapi temboknya, gongnya, visualnya saya sekarang lagi cerita kayak gini tuh masih kelihatan gongnya kayak gimana. Itu kelihatan banget dan posisinya bukan gelap gulita. Emang ada cahayanya, emang saya bisa ngeliat. Udah tuh selesai lihat-lihatan tuh saya sama lupa lagi temennya Mas Pugu deh. Lihat-lihatan sama dia. Terus kayak penasaran gitu kan, tapi takut. Samperin tuh gue, dia nyari kali ada tali ya kan, kali ada kenur atau apa, cariin gitu. Terus mungkin dia berasa kali ya, si Pak Idunya agak berasa. Yaudah cari-cari, coba dicek-cekin aja di situ katanya ada apa. Kecil nih gue bilang. Udah tuh gue cek, pinggir nggak ada apa-apa dong bu. Dia masih mau nyari secara logis ya Pak. Iya. Diapain nih bisa? Iya, bisa kayak gitu. Ternyata nggak ada. Clear nggak ada. Udah dicekin. Di pas gua di situ ya, mungkin dia pakai remote, mungkin dia apa, saya nggak tahu. Pokoknya yang pasti kejadian gitu dan rasanya benerin. Udah tuh, gue pikir kelar di situ gitu ya. Udah tuh kenalan sama Gong, belum selesai gitu. Nah ini yang topnya di sini nih. Oke udah ya, yuk. Jadi saya pikir, ya udah pak itu, udah gitu kan, udah gitu. Duduk di sebelah sana, katanya manggil ke gua tuh karena dia di Jawa Barat kan. Jadi posisinya saya di belakang, jadi si mas teman saya itu duduk di depan saya, terus sebelahnya tuh si Pak Idunya di sini nih, dia dulu tuh sama lagi tuh, tapi duduk nih posisinya sama, suruh baca Al-Fatihah juga, fokus katanya, fokus. And you know what, apa yang terjadi? Ada yang menangklung nih. Gue gini baju gue. Entar lo, ini bapak kondisinya merem lagi atau melek nih? Melek sama. Kelihatan. Baju gue gini sini. Ditarik. Tarik. Wah itu gue sih keren sih di arah itu tarik. Terus reaksi bapak, kan saya kalau ditarik pasti gitu, itu bapak pantengin juga? Nggak ada. Lihat gini dikit nih ya, colong ya. Lu maksudnya logika nih ya, lu lagi apa gimana gini, lihat mau begitu apa kan kita nggak punya apa-apa ya, kita nggak ngerti, kita cuma mau syuting aja kan. Ntar tiba-tiba terjadi apa kan kita kan nggak tahu ya. Jadi saya emang agak ngelirik sedikit, ya udah tuh baju saya begini nih. Set, dah tuh ya, gue pikir udah selesai, ini belum selesai gitu. Aduh ya Allah, ya ini jadi pengalaman aja lah ya. Udah diam, set, habis gitu saya berdoa lagi, tiba-tiba, jadi kan posisinya duduknya kan kayak gini kan, tiba-tiba di belakang gue rasanya kayak gini gitu, gue maju dikit. Berapa ketukan tuh Pak? Kalau nggak salah 3 apa 4, tapi ditanya-tanya dulu. Iya. Jadi ditanya, coba nih sebentar lagi ini akan ada yang datang, nanti dirasain di punggungnya, kerasa nggak? Bek, tapi rasanya bukan gini nih gitu, rasanya bukan gini. Kalau gini kan, ini lu kan kerasa ya, 5 jari gitu ya. Ini rasanya kayak gini nih. Jadi kayak nggak ada jari nih. Gua sih ngerasanya feeling, karena gua nggak ngeliat ya, dan nggak ada apa-apa. Itu rasanya kayak tangan harimau. Dia tanya, gimana? Udah ada di belakang, kerasa Pak? Udah, terus diam lagi, dia ngomong, kerasa Pak? Ada Pak? Ada Pak? Ada Pak? Gua makin kenceng. Sekarang panik dikit. Ya menurut ini kan jadi lucu ya, karena gue ngejelasinnya kan lucu ya. Tapi memang situasi gue ketika ada di situ tuh rasanya memang top sih. Maksudnya bener-bener yang ngerasain sesuatu rasa yang nggak mungkin, karena belakangnya tembok. Ini orang di sebelahan saya gue semua.
dia tangannya ada di sini, nih lihat ya nih tangan, jadi yang diredup itu lihat nih tangan saya ada di sini, dia ngebuktiin gitu, iya pak, ya gue udah panik lah, udah iya aja gitu, iya pak, duk tiba-tiba ada yang di belakang kan, aduh ini apaan nih, udah ini apaan nih. Pas udah, jadi feeling saya itu adalah harimau yang muter-muter yang jalan-jalan, terus dia nabrak-nabrakin badannya ke piring-piring gitu. Tapi itu piring goyang asli, gombreng-gombreng, tutupnya itu asli semua gombreng-gombreng dan gitu. Terus si Pak Ido nyamperin gua, tek. Ah, ini jinnya udah kecapean. Ngetus banget sih. Kalau mau dilanjut lagi acaranya, kayaknya kita harus ada sajiannya lagi gitu ke mereka.